Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, siswa-siswi SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pringmudilan. Apa kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang zakat, yuk disiapkan bukunya terlebih dahulu, buku fikihnya disiapkan terlebih dahulu. Kita akan melanjutkan pembelajaran berkaitan dengan infak, sedekah, wakaf, hibah, dan hadiah. Tapi sebelumnya malah kita berdoa terlebih dahulu supaya yang kita lakukan pada saat ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebentar dulu. Oke. Kita akan belajar tentang infak, sedekah, wakaf, hibah, dan hadiah. Sudah sering kita dengar istilah-istilah itu. Kita akan pelajari hal itu satu persatu. Yang pertama, infak. Infak secara bahasa diambil dari kata anfaqo yunfiku infakon. Anfaqo yunfiku infakon yang berarti mengeluarkan sesuatu. Sesuatu itu bisa berupa harta, bisa berupa materi untuk kepentingan sesuatu pula. Mengeluarkan harta, mengeluarkan materi untuk kepentingan sesuatu. Kalau secara istilah, apa itu infak? Infak ini mengeluarkan sebagian harta kita ataupun pendapatan kita ataupun penghasilan kita untuk segala sesuatu yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Inilah perbedaan antara pengertian infak secara bahasa dan secara istilah. Sekarang infak. Infak itu pasti dikeluarkan oleh orang-orang yang beriman. Ketika dia merasa orang yang beriman, dia tidak akan wigah-wigih, tidak akan emoh, tidak akan berat hati untuk mengeluarkan infak. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 tentang janji Allah bagi orang-orang yang mau mengeluarkan infak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'ah habbah. Ini perumpamaan nafkah, infak, pendapatan, penghasilan yang dikeluarkan di jalan Allah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebulir benih. Kemudian sebutir benih tadi menumbuhkan 7 butir yang lain. Pada butir-butir 100 biji. Secara gampangannya, ketika kita infak murni untuk mengharapkan pahala Allah, murni untuk mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat berdasarkan ayat Al-Baqarah ayat 261. Dilipat 1, dilipat gandakan 7, dari tiap 7 itu dilipat gandakan 100, kan 100 kali 7 700 kali lipat. Allahu Akbar. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat yang sama di ayat 272, wa ma tunfiqu fi khairi fali anfusikum, dan apa saja harta yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya fali anfusikum untuk dirimu sendiri, bukan orang lain. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, janganlah kamu membelanjakan sesuatu, menginfakkan sesuatu, mensedekahkan sesuatu illa ibtigha'a wajhillah, kecuali mencari keridhaan Allah. Jadi ingat apa yang Ustaz sampaikan tadi, intinya apa yang sudah kita keluarkan, satu, untuk mengharapkan wajah Allah, ridha Allah. Apa saja hikmah infak? Orang yang tidak iman mengeluarkan hartanya untuk berinfak di jalan Allah, dia pasti akan dicintai oleh Allah. Karena apa? Karena ketika dia merasa beriman, dia mengharapkan wajah Allah, tentunya Allah akan mencintai orang itu pula. Dan yang jelas pahalanya akan dibalas di akhirat. Tidak akan dirugikan oleh atau didolimi oleh orang lain.
Bayangkan ketika banyak orang-orang kaya, banyak agnia, sementara kekayaannya itu tidak bermanfaat bagi orang-orang miskin. Ada orang kaya, tetangganya banyak orang-orang kelaparan, banyak orang miskin. Sementara orang kaya itu tidak mau menginfakkan hartanya, sehingga banyak tetangganya yang kelaparan. Bukan tidak mungkin tetangga-tetangga yang miskin tadi akan mencoba mencuri milik harta orang kaya tadi, merampok harta orang kaya tadi. Tapi ketika orang kaya tadi mau berbagi pada orang-orang sekitarnya, itu pastilah dia tidak akan dirugikan, dizalimi orang lain. Kalau istilah orang Jawa itu pager seko mangkok kuwi luwih kuat daripada pager beteng, gitu kan. Apa artinya Ustaz? Artinya ketika kita kan Rasulullah memberikan hadis di riwayat yang lain itu, ketika kamu masak maka nek iso duwe tambahi, perbanyaklah kuahnya kan gitu kan. Supaya apa? Supaya bisa dibagikan pada tetangga sekitar. Itulah Islam. Apalagi infak akan dibalas 700 kali lipat oleh Allah. Seperti ayat Al-Baqarah ayat yang tadi saya bacakan tadi. Tapi infak 700 kali lipat ini tidak harus berupa materi. Karena ada sebagian orang yang mereka mengaku mubaligh, mengaku ustadz, mengaku khotib, ya, ketika mereka memberikan tausiah itu orientasinya materi. Jenengan mau infak 100.000, ketika jenengan ikhlas 100.000, maka akan dibalas 700 kali lipat. Berapa itu? 7 juta kan? Benar. 70 juta ya? 70 juta kan? 100 kalikan 700.000, 70 juta. Infak 100.000 akan dapat 70 juta. Itu secara bodoh. Tapi apakah itu yang kita dapatkan? Andai kata iya, itu merupakan bonus dari Allah. Tapi yang penting ketika kita mengeluarkan infak, jangan pikirannya, jangan orientasinya semacam itu. Kita bismillah, kita keluarkan harta kita untuk mengharapkan ridha Allah. Yakin nanti Allah akan membalas. Gak usah, kalau dengan Allah itu tidak usah terlalu banyak hitung-hitungan. Karena apa? Karena yang akan kita dapatkan itu pasti akan lebih banyak. Satu, berupa rezeki. Rezeki itu bisa kesehatan, bisa kebahagiaan. Allah memberikan pada kita sampai sekarang badan yang sehat. Itu merupakan suatu anugerah yang sangat luar biasa, anakku. Kadang-kala kita kurang menyadarinya. Kita baru merasakan mahalnya sehat itu ketika sakit. Mungkin beberapa belakangan ini banyak orang-orang di sekitar kita, saudara kita, tetangga kita yang mereka isolasi mandiri ketika terkena wabah COVID semacam ini, baru merasakan, oh ternyata sehat itu mahal harganya. Karena apa? Karena ketika terkapar COVID itu pemulihannya lama, anak-anakku. Nek biyen masuk angin, sewengi rampung, diobati sama hari. Tapi sekarang pemulihan bisa 1 bulan sampai 3 bulan. Kebahagiaan dapat orang tua yang perhatian, punya teman-teman yang solih. Kita berada di lingkungan yang ketika kita melakukan kesalahan ada yang mengingatkan. Itu merupakan rezeki dari Allah. Ingat, rezeki tidak harus berupa materi. Rezeki tidak harus berupa materi. Lanjut. Percaya diri. Ketika kita mau mengeluarkan harta kita akan percaya diri. Karena apa? Kita tidak akan khawatir terhadap hidup yang kita jalani. Karena apa? Karena kita yakin Allah itu telah memberikan rezeki kepada semua makhluknya jauh sebelum diciptakannya manusia. Jadi kita gak usah khawatir menjalani hidup ini. Karena apa? Karena rezeki setiap orang sudah dijamin oleh Allah. Rezeki kita di dunia itu sudah dijamin oleh Allah. Tapi kehidupan kita di akhirat tidak ada yang menjamin. Contoh gampangnya apa Ustaz? Gampangnya cecak. Makhluknya Allah cecak itu kan hidupnya berada di tembok, di dinding. Dia nggak bisa terbang kan? Dia hanya merayap di dinding. Senjatanya apa? Lidah. Datang seekor nyamuk. Hap, gitu kan? Padahal makanannya apa? Makanannya nyamuk, dia bisa terbang ke sana kemari. Ternyata hanya dengan lidahnya. Ketika Allah memberikan jaminan rezeki pada semua makhluknya, kun fayakun, jadilah maka jadi. Enggak ada yang mungkin oleh Allah. Maka dia ketika dia punya iman, dia akan percaya diri, tidak khawatir menjalani hidup ini. Dia tidak akan bersedih hati.
Karena dengan memberi itu merupakan sebuah kebahagiaan batinnya. Orang yang memberi itu lebih nyaman loh nak daripada menerima itu, ya. Kebaikan infak pada hakikatnya akan kembali pada diri sendiri. Ini anfusikum dari ayat Al-Baqarah yang kita bacakan tadi. Kita memberi pada orang lain itu secara kasat mata kita orang lain yang diuntungkan, tapi sejatinya kita yang diuntungkan. Karena apa? Karena nanti kita akan mendapatkan balasan langsung dari Allah. Diberikan kemudahan memahami Al-Quran, kemampuan memahami rahasia syariat agama. May yuridullahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka akan dipahamkan terhadap agama. Ini salah satunya ketika kita mempunyai materi yang lebih, walaupun tidak lebih, ketika kita mau mengeluarkan sebagian materi yang kita punya untuk orang lain, niscaya Allah akan memberikan kemampuan memahami rahasia syariat agama. Diampuni oleh Allah segala dosa dan kesalahan kita. Ini karena kita umat manusia tidak lepas dari khata' wa nisyan, kesalahan dan lupa. Diberikan karunia. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang sedekah. Sedekah. Kalau tadi infak, sekarang sedekah. Mungkin sudah sering dengar ya sedekah, infak. Secara bahasa diambil dari sedekah yasduqu sidqan sedaqatan, yang artinya benar. Mengapa Abu Bakar As-Siddiq diberikan gelar As-Siddiq? Karena dia orangnya benar. Apa yang dikatakan selalu benar. Siddiq, sodakta, kamu benar. Dalam hadis Jibril itu. Mungkin di pelajaran hadisnya Ustaz Arif kalian pernah mendengarkan tentang hadis Jibril, ya kan? Akhbirni anil iman, antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillah wa malaikatihi dan sebagainya. Kemudian dijawab Rasulullah dan dibenarkan oleh malaikat Jibril. Sodakta, kamu benar. Sodakotornya benar. Secara istilah apa itu sedekah? Sedekah adalah mengeluarkan sebagian harta ataupun pendapatan ataupun penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam. Hampir sama pengertiannya dengan infak. Lanjut. Sedekah adalah sebuah pemberian dari seseorang kepada orang lain. Tujuannya satu, benar-benar mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, yang perlu anak-anak ketahui, cakupan sedekah itu sangat luas dan tidak terbatas pada materi atau uang saja. Apa artinya Ustaz? Banyak hadis. Contoh hadisnya Rasulullah yang mungkin kalian ketika SD sering menghafalkan maksud ini. Tabassumuka li akhi wajhika sedekah. Senyummu pada saudaramu termasuk sedekah. Baru senyum saja anak-anakku. Orangnya atau ketemu Ustaz, assalamualaikum Ustaz, senyum. Ketemu kancamu, assalamualaikum. Jajan, dan ketemu gurune, ketemu temannya juga dulu nung, assalamualaikum. Wah, kesurupan mau kayak itu bah gitu nggak kesurupan. Tapi ketika kita tersenyum-senyum itu indah, akan menghilangkan kekaguan kita dengan orang lain. Dan dari yang lain, Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah SAW, bahwasanya Muhammad Nabi kita Rasulullah SAW itu bersabda, kullu zulaminan nisa alaihi sadaqah kulla yaumin. Setiap persendian manusia itu wajib bersedekah setiap hari, di mana matahari terbit di dalamnya. Apa contohnya? Ketika kita bersedekah, engkau berlaku adil kepada dua orang, yang dimana dua orang tadi sedang bertikai, ketika dua orang tadi sedang berselisih, adalah sedekah. Temanmu ada yang sedang berantem, kejudaan, kamu damaikan, itu sedekah. Engkau bantu menaikkan seseorang ke atas hewan tunggangannya. Ada ibu-ibu sedang belanja di pasar, barang belanjaannya berat, kamu merasa iba, kamu merasa kasihan, kamu bantu ibu-ibu tadi, kamu bantu naikkan di motornya. Bu, keluar ya ibu, kasusnya kok berat, aurat, agar dipun belanja. Ibu, numpak riyen mungkin kalau bantu ngangkat. Nah itu adalah sedekah. Ucapan yang baik merupakan sedekah.
ucapan yang tidak menyakiti hati temannya, hati orang lain merupakan sedekah. Setiap langkah yang kau jalankan menuju masjid itu merupakan sedekah, ya kan? Ketika kalian akan berangkat ke masjid, langkah kanan itu menaikkan derajat, langkah kiri menghapus dosa. Begitu pula semakin banyak langkah yang kalian langkahkan ke masjid itu banyak sedekah pula. Untuk sholat sedekah. Ketika engkau wa tumitul ada anit tariq sedekah, engkau menyingkirkan gangguan di jalan. Ning dalan kok ono beling, ada duri, ada batu yang kira-kira ketika batu itu terlindes motor itu akan terpleset ana pasir, disingkir kena pasir gini kok ngenani wong kepleset saponane. Sedekah. Itulah sedekah itu luas, tidak hanya materi saja. Seperti itu contoh, menaikkan barang dagangan, membantu ibu-ibu naik kendaraan, menyingkirkan gangguan di jalan, pergi ke masjid, senyum. Itu semuanya sedekah. Sedekah tidak terbatas pada materi. Apa hukum sedekah? Hukum asal sedekah adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah yang betul-betul ditekankan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Namun bisa jadi sedekah ini hukumnya menjadi wajib. Kapan Ustaz? Dalam kondisi tertentu. Contoh, kalian ketika kemah, ya, kemah naik gunung kemah berdua dengan teman kalian. Delay teman kalian lupa tidak bawa bekal sampai atas gunung, kan cuma berdua sama kalian sama teman kalian. Teman kalian apabila tidak kamu bantu, sementara kamu bawa bekal, teman kalian nggak bawa bekal karena tertinggal. Sementara teman kalian kalau tidak kamu bantu dengan makanan yang kamu bawa, dia akan mati kedinginan di atas gunung. Wah, ini konco pun tak kei makananku, tak cumi sarini, mie instan punyaku, dia akan mati kedinginan. Maka hukumnya adalah wajib, ya, wajib, tidak lagi menjadi sunat makan. Dan sedekah ini bisa terang-terangan maupun dirahasiakan sesuai situasi dan kondisi. Ini pernah Ustaz mengalami hal ini. Dulu ketika awal-awal pandemi itu ada M+ berbagi, ya. Kita mengumpulkan donasi dari orang lain, dari orang tua, dari anak-anak, semuanya kita kumpulkan, kemudian kita salurkan. Sempat Ustaz upload di sosial media. Ada yang komentar, harusnya itu sedekah sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan seperti ini, takutnya riak. Betul. Ketika kita sedekah terang-terangan, ditakutkan riak. Apa riak? Riak ingin dilihat orang lain. Takutnya sum'ah. Apa sum'ah? Ingin didengar kebaikannya oleh orang lain. Tapi kita juga perlu terang-terangan. Karena apa? Karena kita menghimpun dari orang lain. Kita perlu pertanggungjawaban bagi orang lain. Oh, gek, aku menyalurkan zakat ke M+, menyalurkan sedekah ke M+, itu sampai enggak kepada penerima. Ketika kita foto, kita laporkan, itu merupakan bentuk pertanggungjawaban kita. Dan itu perlu terang-terangan anak-anak. Sebagai lembaga, sebagai yayasan yang kita mempertanggungjawabkan pemberian dari orang lain, menyalurkan pemberian dari orang lain, kita perlu terang-terangan. Fungsinya apa? Untuk tanggung jawab, pertanggungjawaban kita. Tapi ada kata-kata sedekah sendirian, takut, tidak ikhlas, sembunyi-sembunyi boleh. Ini seperti yang dicontohkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah. Beliau sering mengambil beras, gandum di malam hari. Dia bantu warganya, masyarakatnya yang masih kemiskinan. Ditaruhlah makanan pokok di depan rumah tiap malam. Secara sembunyi-sembunyi, inilah yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oke, bisa terang-terangan, bisa sembunyi-sembunyi, sesuai situasi dan kondisi. Ini seperti yang terangkan tadi. Beberapa kesalahan ketika sedekah: satu, tidak biasakan untuk memberi, ya. Jadi yang berlaku di masyarakat itu kita sedekah ketika kita kepunya, nek pas kekurangan, dan itu merupakan kesalahan. Nah, melakukan sedekah dengan tanpa kerelaan hati. Ingat, sedekah itu satu, fungsinya untuk mencari ridha Allah, mencari wajah Allah. Jangan sampai kita sudah kehilangan materi, kehilangan harta benda, kehilangan tenaga, gara-gara yang kita lakukan untuk mengharapkan pujian orang lain, semuanya hilang, musnah. Jangan sampai, ya. Ketika kita sudah melakukan sedekah total, betul-betul mengharapkan wajah Allah,
Bersikap bakhil, pikir terhadap diri sendiri. Untuk diri sendiri aja bakhil, untuk makan, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya aja bakhil. Bersedekah dengan harta yang haram. Contohnya apa Ustaz? Saya ingin bangun masjid. Itu ada masjid di kampung A, membutuhkan bantuan sedekah. Saya bantu apa? Menggunakan uang hasil korupsi. Boleh kan? Tidak boleh. Ada contoh perumpamaan yang sangat mudah sekali dipahami. Ada sebuah kain putih kotor, kemudian mau dicuci. Mencucinya menggunakan apa? Mencucinya menggunakan air kencing. Air kencing kan najis. Apakah kain tadi menjadi suci? Sudah kotor tambah najis pula kan, karena kencing. Begitu pula dengan kita, ketika kita akan sedekah enggak diperbolehkan menggunakan harta haram, dari hasil korupsi, dari hasil mencuri, dari hasil riba. Enggak boleh. Innallaha thayyib la yuqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Lanjut. Tidak memanfaatkan kondisi waktu dan tempat yang utama untuk sedekah. Padahal ada beberapa tempat kondisi yang utama untuk sedekah. Ketika Allah melipat gandakan pahala. Banyak kan? Ketika bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah, tapi justru banyak ketika bulan Ramadan tidak. Sedikit orang-orang yang kikir mengeluarkan hartanya, harta bendanya. Padahal Muhammad SAW Nabi kita dan para sahabat itu ketika datang bulan Ramadan, idza Ramadan futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga, itu mereka pada berlomba-lomba dalam mengeluarkan sedekah. Dikisahkan di dalam beberapa riwayat itu ketika mereka bersedekah saling berlomba, bahkan lebih kencang daripada angin yang menembus. Allahu Akbar. Lanjut. Tidak melakukan sedekah di saat kekurangan, ini yang banyak terjadi. Tidak melakukan sedekah di saat kekurangan. Banyak orang-orang mereka beranggapan ketika enggak wong liya kekurangan kok pomene timbangan PBB kurang kok wong liya. Kita kan enggak tahu, siapa tahu ketika kita memberikan yang kita punya sedikit ini, kita berikan pada orang lain, tiba-tiba Allah memberikan ganti yang berlipat, kita enggak tahu. Itu ya. Ada lagi, bersedekah dengan tidak ikhlas ria atau sum'ah. Ria, ingin mendapatkan pujian oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain, sum'ah, ingin didengar oleh orang lain apa yang kita lakukan. Sebulan Ustaz Iwan ki sedekah loh. Ini masjid berapa? 25 juta biar ingin diceritakan pada orang lain. Itu enggak bisa. Itu akan musnah anak. Ketika kita bersedekah untuk mengharapkan wajah selain Allah, itu akan musnah. Ono meneh. Sedekah ora apa-apa, naik kelas yang penting oke, enggak boleh. Iman. Seperti Ustaz katakan tadi, ketika sudah total karena bersihkan. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menghilangkan riya dan sum'ah. Allahumma inni a'udzubika an asyruka bika wa ana alam astaghfiruka lima la alami. Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ketika aku mensekutukanmu ya Allah. Jangan sampai aku menyekutukanmu ya Allah ketika aku beribadah padamu. Ya. Bersedekah untuk mendapatkan ganti di dunia. Itu sama kayak sedekah 100.000. Aku pengen tuku iPhone. Harganya iPhone 12 Max Pro berapa? 25 juta katakan ya. Katakan 30 juta lah, 30 juta. Aku tak sedekah 50.000. Kenapa? 50.000 engko paling ora gantine 700 kali lipat dapat ganti 35 juta. Itu hanya untuk mendapatkan dari dunia saja. Hanya untuk ganti orang. Nek orang nanti musuh-musuh menyalahkan Allah, ya Allah, saya sudah sedekah 50.000 ya Allah, kenapa tidak balik 35 juta ya Allah? Nanti Allah yang akan dimarah-marahi. Karena apa? Karena niatnya bukan untuk mengharapkan ridha Allah. Bismillah, ridha Allah. Ya. Jangan sampai. Karena iman ketika mendapatkan dari dunia itu iman. Mungkin dalam sedekah menyakiti penerimanya. Yo, madang, pangan, nah gitu kan. Dia lihat ada temennya kekurangan makanan, pengen makan, dia punya makanan, dalam memberikan makanan atau menyakiti penerimanya, ini madani. Atau mungkin wah kan
masjid kae bener ora tak bantu. Wah, ora dadi masjid kae. Mergone aku pas biyen tak bantu. Masjid kae arep dadi kekurangan dana, aku dalan 400 juta tak rambungi. Nek ora aku ora dadi masjid kae. Ungkit-ungkit enggak boleh. Tidak merahasiakan sedekah. Ini kalau tidak merahasiakan sedekah ini nanti berkaitan dengan tadi ya situasi dan kondisi ya. Ketika dia sendiri rahasiakanlah. Tapi kalau dia berupa yayasan, berupa lembaga yang harus menyampaikan apa yang dia terima dari para dermawan, hendaknya dia laporkan. Tidak sedekah pada saat badan sehat dan merasa sayang terhadap harta. Ini banyak terjadi. Nikmatani maqbulun fi makatsirun minan nas as-sihah wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak manusia lalai dalamnya adalah sehat wal faragh dan waktu luang. Banyak orang itu ketika sehat malah ogah-ogahan sedekah. Wah, sok bae. Tapi nek pas loro baru merasakan ngerti yang bener aku sedekah ya baru keadaan sakit semacam ini aku baru merasakan. Ya. Ada lagi. Sekarang keutamaan sedekah. Apa keutamaan sedekah? Dapat membantu meringankan beban orang lain. Jelas. Ketika kita punya kelebihan harta, kita bantu orang lain pasti akan merasa teringankan. Menumbuhkan rasa kasih sayang, mempererat hubungan antar sesama, terutama para saudara seiman, saudara muslim satu dengan muslim yang lain itu bagaikan bangunan saling menguatkan. Ketika satu lemah di ekonomi, yang satu kuat di ekonomi, bantu. Obat penyakit baik penyakit jasmani maupun rohani. Dengan kita memberi, kita akan merasakan kepuasan batin. Kita akan merasakan nyaman. Itu sebuah obat anak-anakku. Makanya salah satu obat balak itu merupakan sedekah. Orang yang sedekah dan ikhlas merahasiakan sedekahnya akan mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah di hari kiamat nanti. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mereka tidak iman mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Dapat meredam murka Allah, menolak bencana dan musibah. Betapa banyak orang-orang yang dia akan mendapatkan musibah, tiba-tiba dia dihindarkan oleh Allah gara-gara dia melakukan sedekah. Contoh yang banyak kejadian, temannya Ustaz itu numpak motor, tiba-tiba di depannya itu ada truk mendadak dan dia nabrak, motornya hancur, tapi dia sedikit luka pun tidak. Ya Allah, aku mendapatkan karunia dari Allah, aku masih hidup sementara motor punya. Dan secara nalar aku meninggal dunia karena motor pacarannya. Setelah dia ingatkan aku esok sebelum aku berangkat naik motor, aku sempat berikan sedekah, tonggoku kayak kelaparan terus tak pakai maaf gitu kan. Banyak kejadian semacam itu. Bisa menolak bencana, bisa menolak musibah, memperoleh pahala yang berlipat ganda dan mengalir terus-menerus. Contohnya apa? Sedekah jariah. Bangun masjid, bangun madrasah, sekolah, membantu pembangunan jalan. Ketika itu pergunakan terus, kita sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir pada kita. Sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang. Orang aku beriman tapi pelit pikir, nah itu ditanyakan kebenarannya. Orang yang sedekah akan dilapangkan rezekinya, itu jelas dari Allah. Tidak akan ketakutan menjalani hidup seperti keutamaan infak tadi. Menghapus kesalahan bersama dan infak ya, keutamanya sedekah ya. Tapi yang paling jelas, apa perbedaan infak dan sedekah? Kalau infak lebih ke materi harta, sedangkan sedekah lebih luas, bahkan senyum pun termasuk sedekah. Sekali lagi, kalau infak itu lebih ke materi harta, berupa uang, berupa benda. Tapi kalau sedekah luas, tenaga kita, ketika ada tetangga kita akan membutuhkan tenaga kita gotong royong, aku rewang yo napa, aku akan kayak arep benake kandang, gendengi didunke, ngecor dak, rewang tenagane. Itu tenaga, senyum sedekah, tenaga sedekah, ilmu, bantu ngajar ngaji adik-adik kalian TPA di rumah, sedekah. Ya. Sedekah harta bisa, materi bisa. Tapi kalau sedekah lebih luas. Tapi kalau infak lebih terbatas pada materi harta.
Yuk lanjut, sekarang wakaf. Sedekah sudah, infak sudah, sekarang kita wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf secara bahasa artinya al-waqfu. Al-waqfu itu artinya menahan, mengekang. Kalau dalam ilmu tajwid ada namanya wakaf. Wakaf itu tempat berhenti, ya kan? Secara istilah apa itu wakaf? Wakaf artinya menahan harta benda kita, harta benda tertentu yang dapat diambil manfaatnya, sedangkan bendanya itu masih tetap karena adanya perpindahan kepemilikan. Perpindahan kepemilikan dari A ke B. Tapi manfaat dari harta itu tetap bisa berlangsung, tetap bisa diambil. Wakaf bisa pula dinamakan sedekah jariah. Kalau kalian pernah mendengar istilah, yuk sedekah jariah, yuk sedekah jariah, itu artinya sama dengan wakaf. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ingqata amalu ibnu Adam anak Adam itu keturunan Adam akan terputus amalnya kecuali 3. Anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah sedekah jariah. Sedekah jariah ini bisa diartikan wakaf. Ya. Oke, sekarang wakaf. Wakaf. Orang yang telah mewakafkan hartanya tidak lagi berhak atas benda tersebut kecuali dalam hal penggunaan saja. Contoh Haji Bakri, dia telah mewakafkan sebidang tanah. Untuk apa? Untuk pembangunan SMP Muhammadiyah plus Banjarnegara. Maka anak keturunannya nggak berhak lagi mengambil harta itu. Karena apa? Karena tanah milik Haji Bakri tadi telah diwakafkan kepada Persyarikatan Muhammadiyah. Makanya kalau bisa tanah yang diwakafkan itu dibawa ke notaris supaya ada hitam di atas putih, sehingga besok kelak ketika ada anak turunnya yang menuntut ini ada bukti, ya. Anak turunnya nggak bisa untuk mengambil lagi kecuali penggunaan saja. Haji Bakri wakaf masjid, anaknya bisa sholat di situ, kan hanya menggunakan saja, tidak berhak atas benda, tidak berhak atas masjid tadi, karena masjid tadi telah diwakafkan kepada masyarakat. Tapi harta yang diwakafkan tidak boleh melebihi dari sepertiga harta yang dimiliki, nggak boleh. Karena pada dalam Islam nggak boleh ada kedoliman. Duit yang 200 juta, anaknya 8 diwakaf ke kabeh, kasihan anaknya nanti kelaparan. Ketika punya uang 200 juta, katakan yang diwakafkan maksimal hanyalah 65 juta. Jangan lebih dari itu. Karena apa? Karena anak keturunannya pun juga punya hak dari harta orang tuanya. Jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah gitu. Dalam Islam itu nggak boleh. Nabi SAW bersabda, berikan salam kepada Umar radhiyallahu anhu untuk wakaf. Beliau mengatakan, tasaddaq bi aslihi la yuba'u wa la yuhabu wa la yurith wa la yurathu walakin yunfaqu thamar. Sedekahkan tanah itu, la yuba'u, tidak boleh dijual, wa la yuhabu, tidak boleh dihibahkan, wa la yurathu, tidak boleh diwariskan, walakin yunfaqu thamaru, akan tapi boleh dimanfaatkan hasilnya. Itulah wakaf. Wakaf itu nggak boleh dijual. Haji Bakri wakaf tanah pada Muhammadiyah untuk mendirikan sekolah. Muhammadiyah nggak boleh menjual tanah itu, tak boleh, nggak boleh. Dihibahkan nggak boleh. Bos jika wakaf terus dihibahkan nggak boleh. Ya jadi ya. Rukun wakaf sekarang. Rukun, yang namanya rukun itu harus ada semuanya. Hilang satu maka nggak sah. Contoh rukun nikah. Rukun nikah itu ono nganten lanang, ono nganten wedok, ono seksi, ya ono wali. Ono nganten lanang, ono seksine, ono wali ini ora ono ngantene wedok. Bisa nikah? Nggak bisa. Ngantene arep dadi nganten wali ini ono begitu pula rukun jual beli. Ada penjual, ada pembeli, ada ijab kabul, ada barang yang diperjualbelikan. Ono bakule, ono ijab kabule, ono barang ning ora ana pembeline. Kamu tahu tok, gitu kan? Yang namanya rukun. Sekali lagi rukun itu harus ada semuanya. Apa itu rukun wakaf? Rukun wakaf itu ada wakifnya. Wakif adalah nama lain dari orang yang berwakaf. Orang yang berwakaf itu namanya lainnya adalah wakif. Orang yang berhak mentasarufkan benda itu dengan kehendak sendiri. Harus dengan kehendak sendiri, bukan atas paksaan orang lain. Ada mauquf. Apa mauquf? Harta yang diwakafkan, barang yang tahan lama.
Nek makanan, minuman tidak termasuk barang yang bisa diwakafkan karena bukan termasuk barang yang tahan lama. Juga barang tadi bukan tujuan maksiat. Wah, aku tak wakaf kok, wakaf tanah seluas 3 hektar. Buat apa? Untuk buat tempat judi terbesar di Asia. Wah, itu gak boleh. Mauquf alaih. Ada orang yang menerima wakaf. Ini bisa atas nama sendiri, bisa berupa yayasan, bisa berupa badan. Memiliki sesuatu. Orang yang mulai wakaf harus ada syaratnya. Mauquf alaih, orang yang menerima wakaf itu ada syaratnya. 1, balik. 2, mampu mengelola, bisa amanah, bisa dipercaya. Ketika si penerima tadi berupa yayasan, maka pengelolanya harus memenuhi 3 syarat tadi. Balik, bisa mengelola, bisa dipercaya. Yang keempat, adanya sighat. Apa itu sighat? Pernyataan orang yang berwakaf. Jika wakaf kepada orang tertentu, ada pula namanya qabul. Qabul itu saya wakafkan harta saya ini kepada Persyarikatan Muhammadiyah. Ijabah. Qabulnya, ya kami selaku perwakilan dari Persyarikatan Muhammadiyah akan menerima dan mengelola harta yang Bapak wakafkan, semoga bermanfaat. Qabul. Serah terima. Ya, ada wakif, ada mauquf, ada mauquf alaih, ada sighat. Ada orang yang berwakaf, ada benda yang diwakafkan, ada yang menerima, ada sighat, ucapan pernyataan. Sekarang ketentuan wakaf. Apa? 1, wakaf, barang yang diwakafkan harus diberikan selama-lamanya. Ketika sudah tok, sedekah jariyah untuk selama-lamanya. Tidak sah berikan wakaf untuk masa tertentu. Pak D, pripun kula tak wakaf masjid ning ming dugi saat ini bulan September to, ngendiang dugi Desember kalih wis niku nggih. Nek Januari pun tak suwun mulih. Mergane kula hamil butuh pahala September, Oktober, November, Desember. Patang saksi pun cukup, gak boleh. Ketika wis stok untuk wakaf untuk lama-lamanya gak boleh untuk masa tertentu. Dan harus diberikan secara tunai. Gak boleh. Kula wakaf masjid, wakaf tanah ning tak utang nggih. Sakniki 1 meter, sesuk 2 meter, terus sesuknya 3 meter dicicil, gak boleh. Tidak diiringi syarat tertentu. Akan memakafkan sebidang tanah apabila mendapatkan hadiah. Ngenjang kula nek ketompo nyambut damel sebagai pegawai bank, kula ajeng wakaf kebon ning mburi omah niku. Dia janji ketika mendapatkan hadiah, gak boleh. Namun hukum wakaf sah jika ada hubungan dengan kematian. Misalnya akan wakafkan bidang tanah atau masjid jika sewaktu-waktu yang meninggal. Boleh, kenapa? Karena itu merupakan wasiat. Wasiat apa? Wasiat kebaikan, bukan wasiat atau maksiat. Wasiat untuk kebaikan maka harus ditunaikan oleh ahli warisnya. Orang tuanya ketika akan meninggal akan sakaratul maut, dia manggil anak-anaknya lain kayak ning lemah bapak sing mikir dalan kae mbok sudah bapak ra ono kok tulung diwakafin ke masjid. Di tempat kita kan jauh dari masjid, ya kan? Jauh dari masjid, semoga itu bisa menjadi tabungan amal bapak. Itu boleh, ya. Dan harus jelas sebenarnya siapa dia wakafkan. Jadi yang diberi amanah wakaf itu harus jelas. Makanya dalam Muhammadiyah ada namanya lazis, lembaga amal zakat infak sedekah itu jelas arahannya kemana, jelas. Lanjut. Infak sudah, sedekah sudah, wakaf sudah, sekarang kita hibah. Apa itu hibah? Hibah secara bahasa adalah pemberian. Secara istilah, hibah adalah pemberian suatu benda kepada orang lain tanpa imbalan dan dilakukan karena rasa kasih sayang yang timbul dari hati. Itu hibah secara istilah. Dan hukumnya adalah mubah. Mubah itu apa, Ustaz? Mubah itu boleh dilakukan. Hibah bisa berupa tanah, bisa berupa rumah, bisa berupa kendaraan, bisa berupa buku, bisa berupa yang lain. Anak-anak dulu ketika pertama kali masuk M+, ada yang namanya matasibakan, masa ta'aruf siswa baru. Ada penugasan kan, ketika itu silakan anak-anak penugasannya silakan bawa buku, disumbangkan ke perpustakaan supaya bisa menjadi amalan kalian. Itu namanya hibah. Hibah dapat diberikan kepada siapa saja, orang yang kita minati, misalnya anak, teman, murid, tetangga. Hibah, pemberian.
Apa dalilnya hibah? Wa atal mala ala hubbih, dan berikan harta yang dicintainya. Seneng. Aku, Ustaz, saya tuh punya asisten rumah tangga. Itu orangnya amanah sekali, Ustaz. Ketika saya punya kesulitan apapun, dia sering membantu saya. Tak hadiahi, tak kasih baju. Itu bisa hibah. Karena apa? Berawal dari rasa kasih sayang, senang. Dawil qurba wal yatama wal masakin, kepada orang-orang yang terdekat, wal yatama orang-orang yatim, wal masakin orang-orang miskin, wa ibnis sabil orang-orang yang meminta-minta. Ini dalilnya surat Al-Baqarah ayat 177. Rukun hibah. Rukun, sekali lagi, rukun itu harus ada. Bilang satu maka nggak sah. Ada pihak yang memberi hibah, ada hak yang diberi hibah, ada barang yang dihibahkan, dan ada zigot pernyataan hibah. Ya, ada pihak berhibah, syaratnya apa? Memiliki harta yang dihibahkan. Ono sing memberi hibah nih barangnya randu ya, udah gelas. Ada pihak yang diberi hibah, syaratnya berhak memiliki barang. Ada barang yang dihibahkan, ada pula zigot. Ya, inilah syarat hibah. Barang yang dihibahkan merupakan hak penuh. Kalau tadi rukun, sekarang syaratnya. Kalau syaratnya hibah apa? Barang yang dihibahkan merupakan hak penuh pemberi hibah, milik dia sepenuhnya. Hibah yang dilakukan atas kehendak pemberi hibah sendiri, tidak ada paksaan. Dia memberikan sesuatu, barang yang dimilikinya itu atas inisiatif sendiri. Tidak ada ikatan lain atau syarat lain yang batasi pemanfaatan barang tersebut dalam batasan waktu. Lanjut. Hikmahnya akan terhindar dari sifat kikir, sifat bakhil, akan terbentuk sifat dermawan, akan dilimpahkan rezekinya, akan dimudahkan urusannya, karena bersama antara sedekah hibahnya bersama. Nah, itulah hibah. Hikmahnya ini ya. Terakhir, hadiah. Apa itu hadiah? Hadiah secara bahasa adalah pemberian. Secara istilah, pemberian dengan niat mendekatkan diri kepada seorang, menumbuhkan kasih sayang kita kepada penerima yang sama dalam hubungan persahabatan, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, semuanya dalam menjalankan kasih sayang. Istri kita ulang tahun, kalau ulang Islam nggak ulang tahun, tapi untuk mengakrabkan, aja tanggal pernikahan, ya, biar hubungannya makin mesra. Ketika tanggal pernikahannya dikasih kejutan, anaknya di tanggal kelahirannya dikasih kejutan, hadiah. Hanya untuk apa? Untuk mengakrabkan hubungan keluarga. Hadiah merupakan benang lain untuk memberikan penghargaan. Penghargaan karena prestasi, bisa karena lomba. Prestasi bisa karena penghargaan. Karena penghargaan apa? Totalitas. Contoh, ada sekolah Muhammadiyah A itu memberangkatkan salah satu guru karyawannya untuk berangkat umroh ke Mekah ataupun ke Madinah, Mekah Al-Mukarramah atau Madinah atau Munawwarah, karena dedikasinya terhadap sekolah Muhammadiyah diberangkatkan ke sana. Itu karena apa? Karena penghargaan. Ada pula yang diberangkatkan umroh karena apa? Karena telah berdedikasi mengabdi di sekolah Muhammadiyah lebih dari 40 tahun. Dia mengabdikan dirinya untuk persyarikatan Muhammadiyah, diberangkatkan umroh karena penghargaan. Bisa pula karena prestasi, karena juara lomba A, juara 1 tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional. Hadiah. Biasa PA Plus setelah kita banyak itu terpampang para piala-piala. Karena apa? Prestasi itu merupakan hadiah. Rukun hadiah. Ada orang yang beri hadiah, ada yang diberi hadiah, ada yang hadiahnya, ada ijab qabul. Hampir sama dengan hibah, hampir sama dengan sedekah. Ya. Ada orang yang beli, ada yang memberi, ada yang diberi, ada barangnya, ada ijab qabul. Ijab qabul itu serah terima. Saya serahkan hadiah juara 1 lomba menulis cerpen tingkat provinsi Jawa Tengah dengan hadiah sebanyak 10 juta rupiah.
Ya Pak, saya terima hadiah ini Pak. Ijab kabul ya saya terima. Hikmah dan manfaat hadiah, apa hikmahnya? Bisa mendidik seorang selalu menepati janji. Karena ketika dia menang, maka dia mendapatkan hadiah. Mendapatkan seseorang untuk berprestasi, karena apa? Itu mendapat reward, penghargaan. Ketika usahanya, kerja kerasnya itu dihargai oleh orang lain, dia akan terus bersemangat. Menghindari dari sifat iri dan dengki. Karena apa? Karena jelas orang yang dia punya prestasi, dia punya penghargaan, itu wajib diberikan reward. Oke, sekian dari Ustaz. Jazakumullah bil khair atas waktu kalian mau melihat tayangan video YouTube ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan itu murni karena minimnya ilmu yang Ustaz miliki. Apabila ada kebaikan itu datangnya dari Allah. Barakallahu fikum. Apabila ada pertanyaan silakan WA Ustaz nomornya ini atau di email Ustaz ini. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.